Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita pagi hari ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh datang dalam hadirat Tuhan kita untuk memuji nama Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, bahwasanya Dia Tuhan Yesus kita tiada pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menuntun setiap hari-hari kita. Setiap langkah-langkah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, bahwasanya hanya selalu dekat dengan Engkau Yesus Tuhan. Hidupku selalu merasa tenang ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, haleluya Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam bersamamu selamanya. Mari ulangi katakan pujian ini dengan iman. Hanya dekat dengan Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat denganmu Tuhan. Keselamatanku, katakan dengan iman, ingin selalu Inilah kerinduan hati kami ya Bapa.
bersekutu denganmu, mengingat hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguhnya bersamamu. Angkat tanganmu, katakan ku ingin Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang selalu tinggal dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Indah bersamamu, katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh sungguh indah, bersamamu selamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau terima hadirat-Mu Bapa, ku mau selalu dekat denganmu. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya angkat tanganmu, nyatakan pujian penyembahan bagi nama Dia. Di tengah-tengah kita saat ini, rasakan hadirat Tuhan. Kudus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Kita mau katakan bahwasanya Yesus, aku percaya padamu Tuhan. Aku mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Aku mau tinggikan nama Engkau Tuhan. I believe in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Katakan Jesus, I believe. Yes.
sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau datang di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau urapi ibadah kami pada awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, hingga Engkau nama Tuhan dipermuliakan atas kami ya Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan dengan penuh sukacita daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Sukacita yang turun dari surga-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Masih semangat? Haleluya. Kalau lebih semangat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin boleh berikan senyum kanan kirinya dengan senyum yang paling indah. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bahwasanya dalam Yesus ada iman percaya, bahwasanya berkat kemuliaan turun atas kita. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Oh hanya padamu. Oh kau menara. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berbeda, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semua percaya Yesus Tuhan adalah batu karang bagi kita. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan penuh iman kita. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara tetap beri. Karena ku mau bersyukur bagi-Mu Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi, katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Siapa yang tempat ini saat ini bersuka cita karena Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bahwasanya Allah kita Allah yang dahsyat. Kita mau bersorak memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Siapa di tempat ini yang percaya hidupnya telah dimenangkan oleh Tuhan? Amin. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala. Lebih semangat lagi bahwa kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Oh amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau lebih semangat, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita mau semangat lagi puji nama Tuhan, karena Yesus kita Allah yang baik, Yesus yang layak kita puji. Mari sama-sama katakan, pemenang dalam segala perkara, karena iblis telah dikalahkan. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kalian lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan oleh Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Kau bangkit Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Kita disalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita mau lebih semangat puji nama Tuhan. Amin. Yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, katakan haleluya. Mari sama-sama kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih
lebih dari pemenang. Mari sama-sama. Jika Allah di pihak, siapa lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pedang lapan tinggal Yesus Raja. Haleluya Yesus, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Yes, luar biasa. Sudah berkeringat semuanya, amin. Amin. Masih semangat? Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Allah yang kudus Tuhan. Bahwasanya kita tahu perkataan iman kita, perkataan firman Tuhan yang selalu kita diberikan bagi kita adalah perkataan sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Yesus Tuhan. Kali ini kami rindu untuk selalu dekat dengan Kau Yesus Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Engkau Yesus Tuhan. Kami rindu mendengarkan perkataan-Mu melalui firman-Mu yang kudus ya Bapa. Kau urapi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau layakkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ku dan wajah-Mu dan berseru pertolongan dari-Mu. Peganglah tanganku sekali lagi berkatakan pujian ini dengan iman. Ku mau pandang wajah-Mu.
Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita mau tanggalkan setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita saat ini Tuhan. Serahkan semua permasalahan hidup dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawan setiap permasalahan kita, setiap beban berat dalam hidup kita saat ini. Biar kita boleh menerima firman Allah yang kudus dengan penuh sukacita dari Tuhan. Dan kita boleh membagikan firman kita pada saudara-saudara kita yang lainnya Yesus Tuhan. Mau sembah Dia Yesus, sembah Dia Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sembah Yesus, agungkan nama Dia. Haleluya, haleluya. Kau urapi kami, Kau kuduskan hati kami Tuhan. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau layakkan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Karena ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari sama-sama katakan segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku memuji. Sungguh besar Kau Yesusku. Katakan segenap jiwaku Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin. Rasakan hadirat Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan. Kami undang semua jemaat untuk bagi berdiri. Kita mau sambut firman Allah yang kudus. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Beri pengakuan buat Allah kita. Haleluya. Mengucap syukur kasih setia Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh berada saat ini berkumpul bersama-sama, memuji Engkau ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Sukacita mengalir dari surga turun di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang memberkati kami semuanya. Dan pengurapan-Mu terjadi ya Tuhan bagi jemaat Tuhan dan terlebih bagi hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Perkara Tuhan sedang terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah kasih-Mu terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan saat ini
bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau isi setiap hati, pikiran setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Segala perkara-perkara yang tidak berkenan, semua yang sia-sia dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu juga terjadi bagi hamba-Mu saat ini. Perkataan hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, yang dari isi hati-Mu. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Masih semangat? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Buat saya dan buat saudara. Saudara, begitu luar biasa kita belajar tentang kasih Tuhan dalam 1 bulan ini. Dan hari ini kita belajar bagaimana mengasihi Allah dan orang lain. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita bisa mengasihi orang lain juga. Siapa orang lain itu menurut kebenaran firman Tuhan? Dan mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Menurut firman Tuhan, siapa orang lain itu yang perlu kita kasih? 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau di situ perikopnya adalah Allah adalah kasih. Dan kasih itu kemarin sudah saya katakan, kasih itu harus dinyatakan, kasih itu harus dipraktekkan, diwujud nyatakan. Kita menerima tentang kasih itu banyak hal. Saudara mungkin berada di tempat ini beberapa kali menerima pengajaran tentang kasih. Tapi saudara, tentang kasih Tuhan, tentang kehidupan itu Tuhan terus memperbarui. Artinya kasih itu enggak berhenti beberapa waktu saudara belajar tentang kasih, tapi hari ini juga saudara belajar tentang kasih. Artinya kasih itu juga harus disempurnakan. Kasih yang kita terima selama ini harus disempurnakan, harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Katakan amin. Dilakukan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Karena memang apa yang kita terima itu banyak hal. Ketika kita menerima tantangan-tantangan, apa yang kita hadapi, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita lalai. Semuanya kehidupan kita itu berkenaan tentang kasih Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan amin. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 ini, 20 sampai 21. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jikalau seorang aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi yang dimaksud mengasihi Allah dan orang lain itu, siapa orang lain itu? Tidak terkecuali semua manusia, semua ciptaan Tuhan. Saudara, itu harus sama-sama dikasih seperti saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Seperti saudara mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Seberapa dalam mengasihi Tuhan? Itu terukur juga seberapa dalam saudara mengasihi setiap ciptaannya. Terlebih manusia, saudara. Kalau saudara punya piaraan, saudara bisa mengasihi piaraan saudara. Piaraan saudara itu lebih penting dari manusia. Ya, kalau piaraan saudara masa manusia, yang namanya peliharaan itu binatang atau sejenis makhluk yang lain gitu. Haleluya, selain manusia. Kalau bahasa piaraan itu sudah negatif, saudara. Kalau pandangannya dipandang secara manusia, dipersamakan dengan manusia, punya piaraan, lah itu beda lagi kan saudara, itu negatif saudara. Tapi kalau saudara punya peliharaan di situ saudara, itu jelas binatang, di situ menunjuk suatu binatang atau makhluk selain manusia. Makhluk selain manusia ya binatang itu saudara. Dan itu
kita harus memperlakukannya seperti apa? Sama atau beda? Antara peliharaan dengan manusia itu, saudara. Ya jelas beda, saudara. Kalau saya punya peliharaan di situ, ya udah bahasanya anjing, udah mau bilang apa? Asu ya anjing ya podo aja binatang. Sebutannya di situ. Kalau saya bisa mengasih itu makanan seekor anjing, saudara, berarti saya harus bisa lebih mengasihi, bahwa harus bisa memberi ciptaan yang lebih mulia itu, yaitu manusia. Amin. Lebih berharga peliharaan saudara itu dari peliharaan saudara yang tadi anjing atau kucing atau ayam, atau lebih berharga manusianya. Saudara, ini luar biasa loh saudara. Beda, kita harus melakukan, oh iya itu kan setiap hari, itu kan kesayangan saya, itu kan binatang, maksudnya itu peliharaan. Tapi kalau berpandangan tentang jiwa saudara, karena Tuhan itu fokusnya pada jiwa. Amin. Dan binatang itu enggak ada, nanti masuk di surga itu enggak ada saudara. Saudara memperlakukan binatang saudara kalau mati terus disembayangi, terus nanti sama-sama berada ketemu lagi di surga. Saudara, itu dicek itu kepalanya isinya apa. Jadi yang namanya berurusan dengan roh, yang punya roh itu adalah manusia, bukan hewan. Hewan tidak punya roh, saudara. Jadi yang punya roh itu manusia. Jadi yang berkepentingan di sini tentang keselamatan itu adalah manusia itu. Jiwa itu berbicara tentang manusia itu. Jadi kalau saat ini berbicara tentang keselamatan, saudara nggak usah berpikir tentang itu binatang peliharaan saudara atau peliharaan saudara. Saudara berpikirnya bagaimana keselamatan yang saudara terima itu adalah milik jiwa, milik orang lain juga, bukan milik saudara. Jadi semua yang berkenaan dengan keselamatan ini berurusan dengan manusia itu. Yang manusia katakan amin. Saudara dan saya manusia itu makhluk yang termulia di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengerti. Jadi sebetulnya kalau yang namanya keberhargaan itu tadi saudara, kalau berbicara tentang kesayangan saudara yang dimaksud binatang dengan manusia, bandingannya dengan manusia, enggak ada sedikit pun saudara memberikan kebencian itu kepada orang lain, kepada manusia. Amin. Enggak ada alasannya. Apapun saudara alasannya, apapun alasannya. Kalau saudara memberikan celah, memberikan kebencian saudara, memberikan emosi saudara tertuju kepada manusia, sangat di sini tidak benar. Haleluya. Amin. Saudara ngerti maksudnya ini? Jadi apapun alasannya, tanpa terkecuali tidak boleh beralasan apapun kita membenci manusia. Apapun itu. Hari ini gencar-gencarnya saudara, bagaimana bangsa Israel dan Palestina terus berkecamuk saudara. Dan banyak di situ. Orang yang tidak mengerti pun sama-sama. Yang satunya mungkin berpihak pada Palestina, yang satu berpihak pada Israel saudara. Tapi kemungkinan besar saudara, yang jelas di situ dari ketidakmengertian itu banyak orang yang membenci bangsa Israel. Betul? Dinilai dari hak asasi manusia, diawali mereka ketika mereka berdoa, sholat id bersama-sama tiba-tiba diserang seperti itu. Itu memang tidak manusiawi. Secara manusia itu perbuatan yang keji. Betul nggak? Betul nggak? Saudara jangan ragu-ragu, itu memang betul, itu perbuatan yang keji. Tapi yang namanya bangsa Israel memang sudah dari sononya saudara. Keras tengkuk, keras kepala, batu seperti kepala saudara. Kepala batu saudara. Kerasnya minta ampun saudara. Sampai Tuhan aja mungkin bisa bergeleng-geleng sama
Bangsa Israel geleng-geleng kepala, saudara. Saking kepalanya seperti batu, keras kepala, saudara. Dinasihati nggak bisa. Tapi karena Tuhan sudah berjanji dari semula bahwa bangsa Israel adalah umat pilihannya, saudara. Dan dari situlah berawal bagaimana hati Tuhan memang tertuju kepada bangsa Israel. Dan sampai saat ini, detik hari ini pun, bangsa yang kecil itu, saudara, itu membuat bangsa-bangsa yang besar pun segan melihatnya. Mau dibuat seperti apa bangsa Israel ini, dijungkir balik kan nggak bisa, saudara. Karena sudah dari semula yang namanya umat pilihan, saudara. Sampai kepintarannya luar biasa. Kemarin, saudara, Mas dari Palestina, di kelompok dari Palestina, menyerang dengan misilnya 2000 peluru kendali, saudara. Yang katanya memporak-porandakan Tel Aviv. Saudara lihat beritanya, mana Tel Aviv porak-poranda? Gak bisa porak-poranda. Dan terbukti di situ. Sebelum peluru kendali itu masuk aja, sudah meledak di atas, saudara. Itu kecanggihan bangsa Israel yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Dan dilihat di situ, kayak orang melihat kembang api aja, saudara. Bayangkan, saudara. Padahal itu peluru, saudara. Itu kalau meleduk, dus, mati, saudara. Tapi mereka melihat seperti kembang api ketika merayaan hari Idul Fitri dan tahun baru itu, saudara. Bayangkan 2000 itu seperti apa? Saudara bisa lihat jumlahnya 2000. Saudara. Di situ hanya melihat, wow, cuma terheran, wow, teriak-teriak gitu, saudara. Bayangkan. Dan memang posisinya meledak di atas mereka. Dan bersih di situ dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, sampai segitunya karena dari pilihan Tuhan itu, kepandaiannya, kecanggihannya tidak tertandingi, saudara. Sampai hasil buminya pun, saudara, yang terbaik di dunia, semuanya dimiliki oleh Israel. Bayangkan, negara kecil. Itu kalau semuanya dari Arab bersekutu sudah, bagaimana cara menghancurkan bangsa Israel? Sudah hancur itu bangsa Israel. Maksudnya ketakutan, mereka sudah dibikin ketakutan. Lah, kalau bangsa Israel nanti mulai ketakutan, saudara, itu tandanya sudah. Kedatangan Tuhan memang tidak lama lagi. Kalau memang seperti itu, kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi dengan ukuran yang seperti itu, saudara. Kalau nanti Uni Emirat Arab ini bersatu, waduh, sudah. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadi, kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya sudah, memang segala perbuatannya itu, memang itu kita bukan membencinya, doakan aja yang dirubahkan oleh Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi yang di luar, saudara, mereka hatinya sudah untuk Tuhan, banyak yang mereka dipanggil oleh Tuhan. Di luar yang ada di Israel sana, saudara. Tapi kalau yang ada di Israel, hatinya memang keras-keras, saudara. Saudara, kalau yang seperti ini kita miliki di lingkungan bangsa kita, saudara, saudara akan dikucilkan, saudara. Karena orang berpandangan sekarang itu mengasihi itu berhubungan tentang hak asasi manusia, hak bagaimana perlindungan, bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan. Coba kalau saudara menutup diri, saudara. Dan orang-orang yang di luar kita itu banyak yang tidak mengerti. Kalau yang namanya bangsa Israel itu identiknya dengan kita. Padahal bangsa Israel itu sangat menolak sekali dengan Yesus, saudara. Sangat menolak sekali dengan Yesus. Nanti kalau memang sudah dikerubung, sudah semuanya, baru bangsa Israel teriak-teriak sama Yesus. Yesus itu mulai datang itu, saudara. Bukan Tuhan tidak mendengar, saudara. Tuhan masih, dia memegang janjinya. Kalau bangsa Israel nanti berseru-seru dengan nama Yesus, memanggil nama Yesus, baru dia datang. Dan orang-orang Israel yang ada di luar itu sekarang banyak yang percaya sama Yesus. Banyak yang mereka ngerti tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita harus saat ini, kita sebagai orang-orang yang memang tidak asli memang, tapi kita yang mengerti tentang kebenaran ini, kita harus tahu bahwa kasih itu yang terutama di dalam hidup kita. Katakan kasih yang terutama.
Kasih itu yang terutama. Kasih itu yang terdepan di dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan saudara, saudara tidak boleh ada hak untuk membenci orang lain. Bahkan seperti itu keputusannya. Itu yang radikal, saudara. Apapun keputusan saudara, meskipun saudara disakitin, meskipun saudara rasanya itu menderita dengan keberadaan orang lain, dengan perlakuan orang lain yang ditimpakan kepada saudara, saudara tidak berhak untuk membenci. Kasih itu yang terutama. Amin. Apapun itu. Saudara mungkin merasa disakiti oleh teman, merasa disakiti oleh tetangga, merasa disakiti oleh istri dan suamimu, apapun itu keberadaannya, saudara tidak berhak untuk membenci. Amin. Haleluya. Ada yang hari ini membenci saudaranya? Cek saudara. Wah, enggak ada itu. Kalau sekarang sih enggak ada, karena saudara mendengarkan firman Tuhan. Atau saudara mulai kebal di situ, saudara. Hati-hati, saudara. Seringkali tindakan kita itu atau perkataan, tindakan, perkataan ketika kita lontarkan, ketika kita bertindak, ketika kita mempunyai sikap di situ, padahal itu mengganggu orang lain, membuat orang lain itu risih, tapi saudara nggak merasa. Itu yang kita perlu kita cermati, kita perlu hati-hati di situ. Mungkin kita sudah bertindak baik menurut kita, tapi bagi orang lain itu risih melihat kita. Ada nggak saudara yang berpikir seperti itu? Aku padahal ngelakoni apil, kok pangkat dikatain jelek, pangkat diperlakukan yang nggak baik sama orang itu. Saudara, yang seperti itu kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, yang penting kita bertindak baik. Justru kita harus tahu kalau orang itu yang tidak berbuat baik kepada kita, ya kita harus berbuat lebih baik kepada orang itu. Kalau kita menyadari orang itu nggak baik sama kita, kita harus bertindak lebih baik kepada orang itu. Haleluya. Amin. Meskipun kok gak ngerti, malah gatel nih hati ini, malah ngerusak hatiku, saudara. Tapi bagaimana saudara harus memberikan hidup saudara lebih baik, itu yang terutama. Amin. Haleluya. Saudara, kadang-kadang saya juga bertindaknya seperti itu. Lagi asik-asik ini, menurut saya paling baik, saudara. Menurut saya ini saya sudah baik. Rasanya ini keseharian saya dengan perlakuan itu enggak mengganggu yang lainnya, itu sudah baik. Tapi bagi saudara, bagi istri saya itu enggak baik. Bagi anak saya itu enggak baik. Ketika istri saya mulai menegur saya juga harus, oh iya, apa yang membuat saya ini tidak baik menurut diri saya? Apa yang membuat saya ini enggak baik menurut anak saya? Harus bertobat di situ, harus mengerti di situ, dan harus merubah di situ. Saudara-saudara cek aja. Nah, di sini dikatakan seperti apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, wah, aku logani ning gereja, berminggu ning gereja, setiap minggu ke gereja, setiap pagi datang kepada Tuhan, menyembah, haleluya. Dan di sini dikatakan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Loh itu saudara ukurannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Allah kita, tapi kalau kita masih memiliki kebencian di situ, dikatakan apa? Dusta, pendusta, penipu, saudara. Dusta, menipu, itu apakah tindakan mulia? Halo? Dosa itu betul nggak? Amin. Kasihnya nggak sempurna itu. Lah, saudara sekarang cek, yang saudara lakukan, yang saudara alami, menurut saudara, siapa yang mengusik hati saudara? Siapa yang membenci saudara? Siapa yang tidak mengasihi saudara? Ini tadi.
ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kita membenci saudara kita, yang namanya saudara itu sesama kita. Yang nama saudara itu suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, apapun itu. Yang disebut manusia itu saudara kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau saudara membenci salah satu atau semuanya itu, bertobat. Apa? Ngomong bertobat angel heran, saudara. Mau mengasihi? Mau mengasihi? Siapa saudara-saudara yang perlu saudara kasihi? Yang terutama yang saudara kasih itu siapa? Caranya saudara itu melatih. Untuk hidup di dalam kasih itu, cari dulu. Orang yang membuat saudara itu menderita itu siapa? Kehadiran orang yang ada di dalam dirimu yang membuat dirimu itu menderita itu siapa? Itu saudara cek. Itu yang pertama saudara kasih. Halo? Coba saudara sekarang saja berpikir, saja saudara terdiam sejenak. Lihat siapa orang yang membuat saudara itu, yang mengusik, setiap kali mengusik hati saudara. Kasih dia. Ya kalau istri lah itu kesan memang dikasih. Kalau suami lah itu sudah biasa. Hukumnya dikasih. Anak itu ya karena anak. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga mengasihi istri, suami, anak kita. Orang-orang terdekat kita. Oh, dele kelakuan nih kok ngono. Sudah. Bojone kelakok nih kok gitu sudah. Anak iya kelakuan nih kok ngono. Malah nek sing nemen, oh kelakuan nih koyo. Lah saudara. Saudara mungkin memperlakukan lebih lagi, lebih keluar sedikit. Oh kelakuan nih. Pip, jangan disensor itu saudara. Saudara pernah keluar perkataan seperti itu? Mungkin itu enggak setiap hari, itu sesekali. Tetangga saudara lewat naik motor, ya kan? Sekali masih nggak apa-apa, beberapa hari lagi orangnya naik sepeda motor sudah baik lagi, gede. Enek sama tuh, dengerin nih. Nanti lain lagi, oh kumat, saudara. Gak ada yang benar di hadapan saudara. Apalagi? Oke, itu yang keseharian. Sekarang yang di dalam kehidupan yang rohani ini saudara. Kelihatannya rohani ini saudara. Sama-sama kita ke gereja, ya kan? Duduk gereja. Di gereja lebih rohani enggak? Lebih rohani kan daripada yang tadi? Seolah-olah lebih rohani datang ke gereja. Saiki nggih sepatu putih, sesuk sepatu abang, sesuk sepatu biru, saudara. Tinggi rasan-rasan terus, saudara. Sesuk nek rambutnya dicat abang, sesuk rambut hijau, saudara. Ngono wis dadi rame, saudara. Engko klambine neh, klambine gak bener, saudara. Semuanya, saudara. Apa yang menurut saudara gak bener, saudara akan menjadi gak bener semuanya. Ini baliknya aku tak noleh pemain altar ini. Gerumbul lagi, rasan-rasan kabeh nek njero iki. Memang lho singermu kurang jelas, lagi pisan singer ya gak genah blas ya kan. Rasan-rasan gitu. Dram-dram anu ketokane kurang sithik memang, Saudara. Jadi tambahan-tambahan dhewe to lek gak pas, Saudara. Ayal-ayalan dhewe. Ibotmu mah keplenyok to. Basmu mencele lah. Basnya lek gak mencele piye mosok kenceng terus, Saudara. Semuanya kalau itu nggak benar ya nggak benar semuanya. Apalagi yang duduk di belakang-belakang itu, saudara. Mesti lihat entose ngarepe, nutupi sing rene lah, saudara. Makanya jangan duduk di belakang, duduk di depan. Amin, jangan duduk di belakang. Ramani amin. Tertuduh mereka itu, saudara. Ini kelihatannya rohani di gereja, pendeta nengen lek khotbah, saudara. Berkali-kali kalau khotbah ini tujuannya mati, pendeta niku dosa, saudara. Halo pendeta?
Saudara, susah kita mau hidup seperti apa, mengasihi itu yang terang. Kalau memandang orang di bawah kita, selalu kita berprasangka paling benar, saudara. Pasti saudara menilai orang lain itu enggak benar. Pasti saudara enggak cocok, dimanapun saudara ditempatkan. Saudara menjadi troublemaker, saudara. Saudara menjadi orang yang bermasalah di situ. Ketika saudara datang, wah panas, kalau sing ngono kuwi kabeh. Cuma ngempet panas. Nggawa es dewe-dewe gitu. Adem gitu. Kepeksa gitu, saudara. Tapi hari ini, saudara, ini kita diajak bagaimana saling mengasihi. Mengasihi tanpa saudara memandang itu siapa? Tanpa terkecuali. Karena Yesus mengasihi itu enggak milih-milih. Amin. Tuhan Yesus itu enggak pernah memilih hanya yang dikasih keluarganya Dr. Abel saja, enggak. Tuhan Yesus tidak memilih yang dikasih ini keluarganya Pak Suryo, Pak Yoyo. Nah keluarganya Mbak Sri gimana? Keluarganya Bu Yeni gimana? Enggak dikasih berarti. Tuhan enggak pilih-pilih, saudara. Yang namanya jiwa, orang yang di luar di sana itu dikasih oleh Tuhan. Dikasih oleh Tuhan enggak? Cuma mereka kan enggak ngerti kalau Tuhan mengasihi mereka. Mereka itu pengennya itu berlama-lama, kalau yang namanya kiamat itu lah iso mundur lah kira-kira so dek tuwek itu. Saudara pernah enggak kira ojo mati saiki lah, ojo cek to kiamat. Maksudnya seperti apa? Kalau kita hidup di dalam kekasih kita akan mengerti. Yang namanya damai sejahtera itu enggak usah diciptakan, saudara. Kalau saudara mencari Tuhan, damai sejahtera itu pasti datang dengan sendirinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makanya dikatakan mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, saudara. Hanya fokus mencari Tuhan, hanya fokus mencari kerajaan Allah, maka damai sejahtera itu akan kita terima. Haleluya. Amin. Kasih itu akan semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Pengajaran Kristus itu atau pikiran Kristus itu terus akan turun di dalam diri saya dan saudara. Bagaimana saudara harus bertindak? Bagaimana saudara harus mengasihi? Gak usah saudara memaksa diri bagaimana caranya mengasihi. Saudara gak usah mencari-cari caranya mengasihi. Kalau saudara menemukan Tuhan di situ, Tuhan hadir di dalam hidup saudara, Tuhan ada di dalam diri saudara, bersama-sama dengan saudara-saudara. Coba kalau setiap hari saudara sadar bahwa Yesus itu ada bersama dengan saudara. Apa yang saudara lakukan? Yesus yang namanya bersama, yang namanya bersatu, saudara, menyatu. Menyertakan Tuhan, jalan serta Yesus setiap hari, saudara. Setiap hari, saudara. Bagaimana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya. Setiap waktu, setiap saat di situ. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Ketika saudara mungkin di jalan ada orang mau nyerempet saudara, wih, coba muni piye saudara? Oh, di situ ada Yesus. Punya matamu mbak Yesus tapuk. Ayo. Muni ini gimana saudara? Kalau di situ ada Yesus. Kalau saudara yakin di situ ada Yesus, saudara. Seringkali, maaf, saya kilap, saudara. Kilap itu adalah hukum yang terutama yang buat tameng bagi saudara-saudara yang melakukan kesalahan. Hati-hati, yang namanya setiap hari itu kita harus sadar, kita harus terjaga bahwa setiap hari itu bersama siapa? Setan. Halo? Bersama Yesus, ngomong Yesus kok abot toh, saudara? Siapa? Saudara anak siapa? Saudara sadar di situ. Kalau saudara memang anaknya Yesus di situ, anaknya Tuhan Yesus, coba ketika Yesus ditampar itu, aduh, matanya gitu, saudara. Nggak usah ngomong matanya, Yesus hatinya pada waktu berontak orang itu mati tampar itu, betul nggak? Karena dia nggak mau ngapa-ngapain, dia berdiam diri ketika ditampar, ketika diludahi,
diolok-olok, dia diam saudara. Diam bukan dongkol, pasang rela hati saudara. Halo? Gak penak melihat saya ini saudara. Ini buri kemana? Damper. Halo, gimana ini? Dilanjut nggak nih pengajarannya ini? Yesus nggak pernah menolak. Yesus nggak pernah sakit hati. Sudah, bayangkan. Itu secara manusianya. Dia nggak berdiri, nggak mempraktekkan dirinya pada waktu itu, memposisikan dirinya yang berkuasa. Saudara. Dia merelakan sepenuhnya bagaimana menjadi manusia itu, saudara. Ketika dihantam, diam saja. Coba saudara, dihantam. Coba saudara diludahi. Saya diwasi tak loh saudara. Saudara bilang, nyapa beli? Golek apa? Lek wong ngomong, aku golek duit oh Mas. Golek duit kok beli. Mataku ngene ya Mas asline. Saudara terus piye, saudara? Mataku selesai. Ngasih wong sepelilak-pelilik ngene iki. Saudara nyalahkan orangnya. Kalau saudara nyalahkan orang yang melak-melik, berarti saudara menyalahkan ciptaannya, saudara. Halo? Perlu seperti itu? Diwasi Mas, nyapa tapi beli. Aku lak ganti orang lain, nyapa tapi kamu kemelinding. Yang ini aku modelnya kemelinding ini lho Mas, masa ngono malah. Ini saudara. Kalau kita memiliki kasih, saudara. Ini yang mendengarkan firman Tuhan merespon dengan baik pasti akan tersentuh, saudara. Kalau saudara masih mengeraskan hati, saudara akan dicobai terus seperti itu. Saudara akan menghadapi tantangan seperti itu. Bahkan lebih lagi, bahkan saudara akan dipermalukan kalau saudara lebih keras hati. Mau dipermalukan? Manusia itu ternyata kemahnya kalau dipermalukan. Halo? Betul nggak? Kalau dipermalukan manusia itu paling malu, saudara. Maksudnya harga dirinya sudah runtuh hari itu. Saya permalukan? Halo? Saya. Piye caranya dipermalukan itu? Yang sering saya ceritakan, anak-anak yang sering sama saya, saudara. Naik sepeda itu. Saudara. Kemarin tuh naik sepeda, ternyata beberapa waktu yang lalu dia terjungkal. Gara-gara sepedanya dia terjungkal. Ketika terjungkal di situ, ya kita nggak tahu kadang mau asik ke koncong waduh. Yang satunya selfie naik sepeda, selfie, lagi asik-asik soalnya, saudara. Tiba-tiba ada nyawalip kembali arep nangis, saudara. Kok ditinggal aku lah, kenapa? Bisa malah nggak tahu, saudara. Karena kita nggak tahu dia tertinggal. Lah kenapa? Lah aku dipun jungkul nek kono saudara. Karo percing-percing, saudara. Ya kita malah ketawa. Kok malah diguyur? Wah, aku izin loh. Nah, ketika istirahat di situ, isine mbek sapa ta, Leng? Ya isine mbek wong sing lewat kok kenal mbek awakmu. Dia mikir. Terus isine wong sing sebar bus lihat wong iki lho gak mikir awakmu. Kecuali kamu langsung difoto cepet diviralkan. Oh ini karena cati bang ngisi-ngisi lah, saudara. Itu berhak malu, saudara. Tak jelaskan seperti itu. Akhirnya, saudara, hanya ketawa-ketawa seperti itu. Nah, ternyata manusia itu kalau direndahkan nggak punya harga diri, katanya. Yesus ngalami itu. Jadi kalau saudara nanti pada titiknya, kalau saudara bisa terus mengeraskan hati, saudara akan diuji bahkan sampai titik saudara dipermalukan. Halo? Saya pernah saksikan, piye carane didoni wong iki piye carane ya? Gak usah golek cara kalau saudara peti-peti pedak-pedak saudara. Kuwi ndang didoni wong, saudara. Tapi pada waktu itu saya nggak sadar. Oh, naik sepeda motor tiba waktunya duit ini mah cuh gitu dah.
legi. Saudara, saya menerima semuanya itu. Kenapa saya pernah menerima seperti itu? Karena saya pernah melakukan itu pada orang lain juga. Makanya kalau dihitung berapa kali? Nah, dihitung kalau saya melakukan sekali, saya mungkin kena itu orang lain itu bisa lebih berkali-kali, bisa lebih dari sekali. Karena saya pernah melakukan itu pada orang lain juga. Saya pernah dipermalukan lagi, ditewantang di ngarepe wong akeh, saudara. Malu nggak saudara kira-kira seperti itu, saudara? Halo? Saudara ditantang di depan banyak orang itu loh, saudara, di hadapan saudara. Saudara kira-kira malu nggak? Halo? Mama Agnes? Malu, belum tak tantang, sudah bilang malu, nggak jadi, saudara. Malu, saudara. Saya pernah seperti itu, mengalami seperti itu. Kenapa saya pernah mengalami seperti itu? Saya pernah melakukan itu pada orang lain. Dan ketika waktu itu saya membayangkan, sudah selesai saya mulai mengalami pertobatan itu, saudara. Saya mau memposisikan kepada anak yang saya tantang itu. Dan ternyata ketika saya merenung, rasanya malu, rasanya enggak. Hari ini gimana, saudara? Ini kesaksian saya. Begitu saya sadar dalam pertobatan saya itu sudah berpuluh tahun sudah lewat, saudara. Masih bujangan dan setelah menikah saya diberi kesempatan untuk ketemu dan saya menjumpai. Maaf ya, waktu itu ya, kapan toh? Lali ya. Dan saya sudah pernah melewati masa yang tadi ditantang di banyak. Dan rasanya seperti itu. Makanya dalam pertobatan itu, waduh rasanya dalam perenungan itu, oh iya rasanya nggak enak, rasanya malu, dipermalukan ketika ketemu, saya minta maaf. Dan sekarang hubungannya ya baik-baik aja, saudara. Itu rasanya dipermalukan, harga diri hilang. Tuhan mengangkat Bapak Ibu Saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin orang lain banyak merendahkan kita. Orang lain mungkin mencemooh, mencaci maki kita. Mungkin tidak memandang sebelah mata. Tapi Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara itu berharga. Amin. Amin. Keberadaan saudara yang mungkin saudara malu di hadapan manusia. Karena posisi saudara mungkin orang yang hina, orang yang tidak layak, saudara. Di hadapan Tuhan saudara lebih berharga. Amin. Dosa saudara seperti apa? Yang membuat saudara itu malu di hadapan manusia itu apa? Kalau saudara mengerti tentang panggilan itu, kasih itu melekat di dalam diri saudara. Yang mungkin saudara jadinya malu, seolah-olah jadi orang tersisih. Saudara berharga di mata Tuhan. Bukan berarti saudara ketika ditebus oleh Tuhan malah saiki ngisin-ngisini. Ya. Justru saudara akan diubahkan bagaimana cara mengasihi orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saudara. Kekuatan dari Tuhan itulah yang memberikan penghiburan dalam kehidupan saudara. Yang posisi saudara itu menjadi orang yang tersisih, terhina, menjadi orang yang berharga itu tadi. Ulang lagi, kalau yang namanya pendusta itu ukurannya kalau kita nggak mengasihi orang lain, memiliki kebencian pada orang lain. Di sini juga dikatakan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Haleluya. Jadi yang lebih saudara, yang tidak kelihatan menurut saudara itu Tuhan. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena tidak kelihatan itu di dalam diri saudara. Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Karena menyatu di dalam diri saudara, jangan-jangan saudara nggak bisa melihat diri saudara sendiri. Justru karena Tuhan menyatu di dalam diri saudara, saudara harus banyak
menyadari tentang keberadaan sikap perilaku saudara. Introspeksi. Bagaimana hidup di dalam Tuhan karena Tuhan menyatu di dalam diri saudara. Kasih yang terutama. Lagi katakan kasih yang terutama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perintah ini kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi siapa? Saudaranya. Ini mutlak. Ini harga mati. Bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia saja yang harga mati. Firman ini harga mati. Bahwa mengasihi sesama, mengasihi orang lain, itu harga mati. Sama seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri. Haleluya. Mari tundukkan diri. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu biarlah terus memperbarui segala hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki kasih yang besar seperti Engkau yang sudah berikan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Sungguh nyata itu kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, oh ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Kenapa Engkau mengagumi Tuhan kita? Kenapa Engkau mengagumi Yesus Kristus? Kasih yang karena kasihnya begitu indah dalam hidup saya dan saudara. Hanya ku temukan haleluya. Yesusku, menyempurnakan kasih itu di dalam diri kita semuanya. Kasih yang kita terima biarlah terus melekat, biarlah semakin nyata. Kagumi Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan mewujudkan itu kasih yang terbesar. Teladan yang dinyatakan di dalam kehidupan
kehidupan saya dan saudara sebagai milik Kristus. Bahwa kasih itu yang terbesar yang harus kita miliki. Apa yang kita terima, baiklah kita saat ini mengerti segala kemuliaan yang terbaik. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita, karena kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih itu ya Tuhan berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih itu menjadi yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Buat kami semakin mengerti firman, kasih, dan Engkau semakin nyata dalam diri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi, itulah kasih yang Tuhan berikan.
Ajar kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kami merasakan keindahan, kami merasakan kebesaran yang Kau nyatakan dalam setiap kami ya Tuhan. Ajar kami semakin mengerti bahwa kasih itu harus yang menjadi terutama dalam hidup kami. Kasih itu harus semakin nyata dalam setiap hidup kami sebagai milik-Mu ya Tuhan. Ampuni ketidakmengertian kami ya Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kedegilan kami ya Tuhan Yesus. Kekerasan hati kami, semuanya kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan semakin nyata ya Tuhan. Pengampunan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Mensempurnakan kasih itu dalam setiap hidup kami. Sehingga semakin nyata apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan ya Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ya Tuhan. Ubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan semuanya terbatas ya Tuhan. Tetapi pengertian yang lebih dalam lagi. Kuasa Tuhan semakin nyata untuk membuka mata rohani bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin mengerti, semakin tahu ya Tuhan bahwa kasih Tuhan itu harus yang menjadi terutama dalam hidup mereka. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Biarlah setiap jemaat Tuhan bertumbuh, saling membangun satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami berdoa juga ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang lemah, mereka yang letih lesu, yang berbeban berat ya Tuhan. Biarlah mereka mengerti ya Tuhan dengan segala keberadaannya. Bukan semakin menjauh kepada Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin tahu ya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat saat ini ya Tuhan Yesus. Mereka yang lemah saat ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Apapun permasalahan mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki sakit penyakit ya Tuhan, apapun yang mereka rasakan ya Tuhan Yesus. Mereka yang tidak bisa menikmati ibadah ini dengan baik karena sakitnya, Tuhan jamah, Tuhan memberikan mukjizat dan Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Meskipun saudara kami tidak berada di tempat ini ya Tuhan, saudara kami yang mengalami sakit, ya Tuhan, yang lemah jantung, sesak nafas, apapun yang dialaminya, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun anak-Mu ini berada, Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan menyatakan mujizat. Bukariati ya Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini anak-Mu ini berada ya Tuhan, Kau menjamah. Benjolan di lehernya ya Tuhan, kelenjar yang ada di lehernya, Tuhan jamah. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, ibu kami juga kami berdoa, kelemahan tubuh yang dialaminya ya Tuhan, mual-mual apapun yang saat ini dihadapi ya Tuhan, letih lesu dari sakitnya ya Tuhan, organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan dalam kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga Pak Darmianto ya Tuhan, seluruh organ-organ tubuhnya ya Tuhan, yang tidak berfungsi Tuhan fungsikan kembali, Tuhan sempurnakan. Dan tidak henti-hentinya kami berseru kepada Tuhan, kami memiliki pengharapan kepada Allah yang benar di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan mujizat dan kesembuhan. Ibu Sri ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu,
organ tubuhnya, ginjalnya Tuhan sempurnakan dalam kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mungkin ada yang menikmati yang ada di rumah masing-masing, yang memiliki beban berat, yang saat ini menikmati ibadah dimanapun berada di tempat ini juga. Yang memiliki sakit penyakit, apapun itu sakitnya, kalau engkau percaya saat ini Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan kesembuhan. Yang sakit engkau angkat tangan. Yang tubuhnya mengalami sakit, angkat tanganmu saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan mujizat itu. Kau memberikan kedamaian, Kau memberikan pemulihan di dalam nama Yesus. Kami sungguh merasakan aliran surgawi, mujizat itu dinyatakan di tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kesatuan hati kami ya Tuhan, menyatakan suara kami bagi bangsa kami ya Tuhan, negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus melalui para pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, beserta kabinet Indonesia Maju, beserta jajarannya ya Tuhan, pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kota, camat, kelurahan ya Tuhan Yesus, RW, RT di seluruh Indonesia, MPR, DPR ya Tuhan, tingkat 1, tingkat 2, mereka biarlah bersinergi membangun bangsa kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Segala intimidasi dari luar, terorisme ya Tuhan, paham-paham yang tidak sepaham dengan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia, biarlah Tuhan menjauhkannya dari bangsa kami di dalam nama Yesus. Ubah pikiran dan hati mereka ya Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab, yang tujuan untuk memecah belah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, dimanapun mereka berada, mereka yang dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Nyatakanlah ya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka damai sejahtera, pemulihan terjadi bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh saat ini ya Tuhan Yesus bersatu di dalam doa kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Segala apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri setiap jemaat Tuhan di tempat ini, apa yang dengar, apakah yang kau lihat saat ini, kuasa dan mujizat dinyatakan, firman Tuhan yang telah dibintangkan membawa damai sejahtera dan sukacita. Kalau engkau sebentar akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kau berikan, kau yang tabur akan bertumbuh dan berbuah-buah berlipat ganda di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anakmu yang mengembalikan milikmu, jemaat Tuhan yang setia, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Janji Tuhan, kau akan membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit. Bahkan Tuhan akan memproteksi segala usaha pekerjaan mereka, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah hidup nikahmu, rumah tanggamu, ternak sawah ladangmu, pekerjaan dan usahamu. Semuanya dilindungi oleh Tuhan dan diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan saat ini sedang membawa engkau dalam kemuliaan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang terus menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput datang
dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Orang siapa percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera Allah melimpah.